Hai sobat gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film aksi perang asal Rusia. Film ini guys mengisahkan tentang unit putih sedang melakukan operasi penyerangan untuk merebut sebuah gedung. Namun mereka ditentang oleh unit kuning yang bercokol di gedung-gedung tersebut dan juga bersiap bertarung sampai akhir. Film ini dirilis bulan Oktober 2022 dan diganjar dengan rating 6,5 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Best in Hell. Opening movie guys diawali dengan sebuah informasi dari pencipta film yang bernama Evgeny Prigozhin dan Alexei Nagin. Alexei Nagin meninggal secara heroik pada tanggal 20 September 2022 saat melindungi kepentingan Rusia. Dalam film ini mengisahkan tentang pertempuran yang terjadi antara kelompok tentara putih yang diketahui adalah PMC Wagner melawan musuh yang masih ambigu yang disebut sebagai kuning yang tampaknya adalah pejuang angkatan bersenjata Ukraina. Kelompok putih terbagi dalam beberapa grup. Grup Polygon, Grup Wesker, dan Komandan Pasukan AGS Vivaldi. Tentara putih punya kontrak. Kontrak dengan perusahaan, kontrak dengan tanah air dengan hati nurani. Dan mereka akan berjuang sampai akhir hidup atau mati. Mereka tahu mereka akan masuk neraka. Tapi di neraka kita akan menjadi yang terbaik. Sopot, kepala pasukan putih yang berada di markas besar, menjelaskan 2 hari yang lalu informasi yang diterima jika di 30 km di garis depan pihak musuh memiliki meriam 203 mm Dual S7 Pion. Dalam rapat di markas putih diusulkan opsi berikut. Di pusat kota tempat pertempuran berlangsung terdapat sebuah gedung bertingkat tinggi. Gedung itu guys digunakan untuk melihat wilayah sekitarnya sejauh beberapa kilometer. Untuk itu kelompok putih menjalankan misi untuk merebut gedung tinggi itu yang akan digunakan untuk memberikan panduan jet tempur Sukhoi Su-25 secara optik menggunakan instrumen. Namun ada satu masalah guys. Bangunan-bangunan yang berada di sana dikuasai oleh pihak musuh yakni kelompok kuning. Untuk itu misi operasi kelompok putih dengan tanda panggilan Polygon adalah merebut gedung itu agar grup putih Wesker dan Leslie dapat memasuki pertempuran melawan musuh di sektor depan melawan pasukan kuning dengan tanda panggilan Buran. Scene selanjutnya saat grup Polygon mendekati gedung target sasaran, Vivaldi meminta grup Wesker untuk menembakkan granat sebagai serangan pengalihan. Grup kuning yang melihat serangan dari grup putih pun membalas serangan sehingga pertempuran pun terjadi. По 3 гранаты. Расход 58. Пустой! Держу! Резерв принял. Выдвигаюсь. Срочно прикрой мне правый фланг! Резерв Бурану! Diketahui grup kuning menguasai gedung-gedung yang akan direbut oleh grup putih. Mereka berada di gedung lantai 1 dan juga di gedung tempat persediaan sementara. Grup kuning yang berada di gedung persediaan kemudian bergerak pindah ke sektor timur untuk menghalau pergerakan grup putih. Namun grup putih Wesker yang melihat mereka langsung menyerang yang membuat grup kuning kewalahan dan akhirnya memutuskan untuk mundur. Mereka kembali dan mengobati rekan mereka yang terluka. AGS Vivaldi yang mengetahui grup kuning mundur memerintahkan grup tambahan yakni grup Leslie untuk bergerak maju. Mereka langsung menyerang grup kuning yang berada di gedung lantai 1 dan lantai 2. Фугас плюс! Работаю!
Между полигоном. Да! Начинай накат. Блядь, фугас! Твари! Леший принял тебя. 1-200! 2-300! Я лейтенант 300. У гондонов 1-200! 2-300! Фугас, красава! Agis Vivaldi kemudian menghubungi komandan lokomotif Peleton Tank Campuran. Dia memerintahkan agar tank menerobos gedung sisi bagian timur. Oke, perintah dilaksanakan, mereka pun berangkat. Di saat yang sama guys, grup putih yang terus bertempur mengevakuasi rekan mereka yang terluka. Grup kuning kemudian menghubungi markas besar dan meminta untuk diberikan bantuan serangan mortir dan serangan drone. Mendengar itu, Ruchi selaku kepala pasukan kuning meminta anak buahnya untuk berkomunikasi dengan Nauka komandan tim mortir 120 mm. Setelah menerima titik koordinat dari markas pusat, mereka pun menembakkan mortir. Вот координаты. Это 2, мина в стволе! 9. Выстрел! Три беглым огонь! Выстрел! Меньше 50. Сваливаем! Держи! Надо сваливать! Mendengar grup Lesi dibombardir, Polygon kemudian menghubungi markas pusat melaporkan adanya serangan mortir dari jarak 3 km. Terima laporan itu, Sopot kemudian menghubungi Departemen Intelijen Teknis untuk melumpuhkan serangan mortir tentara kuning. Departemen Intelijen Teknis kemudian meneruskan informasi itu kepada Komandan Zodiac bagian artileri D30 122 mm. D30 memiliki jangkauan maksimum lebih dari 21 km dengan menggunakan amunisi proyektil berbantuan roket. Di saat yang sama, lokomotif tank campuran juga sudah tiba di lokasi target sasaran. Kembali ke pasukan artileri, setelah mendapatkan titik koordinat, artileri D30 pun ditembakkan. Огонь! Всем расчетам! Работаем, кто цел! Так, главное, яйца целые! Выстрел! Танк! Огонь! Полигон Леший Вескер локомотиву. Локомотив Вескеро! А вот и слоник! Гренадер Буранов! Да уйди этот танк! Подъехать поближе. Нужна поддержка! Нас сейчас разломают! Танк с восточной стороны! Ударник в воздухе. Сейчас отправим в ваш район. Вывози, говорю! Вывози нас! Уходим. Wesker kemudian menghubungi Polygon dan mengatakan ada pergerakan musuh dalam gedung dan mereka akan menerobos masuk. Oke, kalian kendalikan sayap barat dan bergabung dengan grup Lesi. Mereka kemudian melemparkan granat asap, lalu setelah itu langsung bergerak maju. Sementara itu di markas kuning, mereka menghubungi grup buran di lantai 1 dan grup senjata mesin di lantai 2. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana kondisi kalian? Semuanya hancur, aku tak bisa memastikan kondisi tim yang ada di sini. Namun grup senjata mesin juga memberi laporan jika mereka masih hidup.
Mendengar itu, grup buron meminta grup senjata mesin untuk bergabung bersamanya di lantai 1. Namun tidak lama kemudian, grup Wesker melepaskan granat dan menerobos masuk. Berhasil melumpuhkan musuh, grup Wesker memberikan laporan jika mereka berhasil menguasai sayap barat dan utara. Mendengar itu, grup Lacey pun bergerak untuk bergabung. Setelah terpaksa mundur ke titik amunisi, grup kuning bergerak maju menuju ke gedung kedua. Lacey dan Wesker bergantian bergerak dengan hati-hati karena di sana terdapat pasukan kuning. Mereka kemudian memasang peledak dan meledakkan dinding yang melumpuhkan tentara kuning. Sementara itu guys, di gedung persediaan sementara, grup buron yang mundur sudah tiba di sana. Di markas, Ruchi meminta untuk menghubungi pasukan cadangan untuk datang membantu pasukan buron. Dia kemudian menghubungi buron dan memberitahu jika pasukan cadangan akan datang ke sana. Panggil semua pasukan untuk turun ke lantai bawah, jangan biarkan pasukan putih menguasai gedung, kata Ruchi. Di saat yang sama, grup putih memasuki gedung dan langsung terjadi kontak senjata dengan grup kuning. Контроль! Салют, сюда! Пацаны, готово! Жду! Иду на второй! Scene selanjutnya, markas kuning mengirim drone untuk mengintai keberadaan artileri pasukan putih. Tim artileri putih yang melihat drone itu memberikan laporan ke Sopot. Mendengar itu, Sopot memerintahkan tim artileri untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Dia kemudian menghubungi tim penghancur drone untuk mendeteksi drone kuning. Mereka yang mengetahui keberadaan artileri putih mengontak Boxer Komandan Meriam Howitzer 152 mm atau D-20. Mereka diberitahu titik koordinat untuk menghancurkan artileri pasukan putih. Выстрел! 1-2. Di saat yang sama, grup putih terus menyerang pasukan kuning. Wesker dan Lacey mengepung pasukan kuning kewalahan dan dengan mudah mereka dilumpuhkan. Sementara itu, tim senjata mesin kuning yang berada di rooftop langsung melepaskan tembakan menyerang Wesker. Wesker yang sulit bergerak karena diserang dari atas menghubungi Komandan Vivaldi jika mereka diserang dari gedung sebelah. Mereka berada di rooftop, hancurkan mereka, kata Wesker. Mendengar itu, Vivaldi memerintahkan timnya untuk menembakkan peluru granat ke tim kuning. Berhasil memukul mundur pasukan musuh, kini grup Wesker dan Lacey bergerak maju ke gedung kedua. Begitu juga Vivaldi dan grup Polygon bergerak ke sana. Tim kuning akhirnya berhasil mencapai ke gedung persediaan sementara. Di saat yang sama, tim mortir 120 mm putih tiba di sana. Komandan tim bernama Riga memberikan laporan jika mortir sudah dalam posisi siap tembak. Sementara itu, dengan kendaraan tempur infanteri BMP-2, pasukan cadangan kuning juga sudah tiba di sana. Komandan pasukan bernama Simon mengontak Buran dan mengatakan, "Kami sudah tiba di lokasi dan siap untuk membantu kalian. Katakan di mana kami harus bergerak. Bergabunglah dengan kami berada di gedung persediaan sementara," kata Buran. Sementara itu, di markas kuning, Ruchi menghubungi Nauka. Dia memberitahu Nauka jika gedung 1 dan 2 kini sudah dikuasai pasukan kuning. Jangan sampai kita juga kehilangan gedung ketiga. Untuk itu, dia memberikan titik koordinat pasukan putih. Tim mortir pun melepaskan tembakan ke titik koordinat yang diberikan. Akibatnya, tembakan mortir membuat tim putih tidak bisa bergerak maju.
Насыпает та же батарея! Плотный огонь противника! Полигон к роботу! Terima laporan, tim putih diserang mortir. Sopot meminta untuk menghubungi Komandan Zodiak. Berhenti di tempat, kalian masih dalam jangkauan mortir tim kuning. Untuk itu cepat rakit kembali artileri dan segera hancurkan mortir kuning. Setelah merakit artileri, markas pusat langsung memberikan mereka titik koordinat tim mortir kuning. Di saat yang sama, Simon dan pasukannya yang akan bergerak ke Buran langsung dihajar oleh tim mortir putih. Markas kuning yang terima laporan artileri dan mortir putih menyerang pasukannya, memerintahkan Boxer Komandan Meriam Howitzer 152 mm atau D20 untuk membalas serangan. Tidak berhenti sampai di situ, Komandan Sopot juga memerintahkan anak buahnya untuk memerintahkan tim BM-27 Uragan, yakni senjata peluncuran roket berganda atau MLRS, Multiple Launch Rocket System. BM-27 Uragan diperintahkan untuk menyerang meriam Howitzer 152 atau D20 kuning. Tak mau kalah, Komandan Ruci juga memerintahkan 2 S4 Tulpan, yakni mortir berat 240 mm untuk menghancurkan mortir putih. Выстрел! Второй расчет, красавчики! Первый расчет, правее! Огонь! 120-х, много 200! Огонь! Огонь! Ура Саймону! Огонь! Огонь! Плюс. 54-25, 54-25. Залпом! Огонь! Орудие заряжено! Работаем! Выстрел! Первый расчет, правее! Огонь! Пошел, давай! Буран, они походу выходят. Полигон Вескеру! Бегом! Бегом! Снайпер! Эвакуация! Огонь! Второй расчет, красавчики! Да, радион заряжен. Sebelum tewas, Riga masih sempat memberikan laporan ke markas jika dia dan timnya telah dilumpuhkan oleh mortir 240 mm. Di markas juga mereka tidak dapat terhubung dengan Komandan Vivaldi. Dia kemudian meminta untuk menghubungi poligon dan tim lainnya. Tambahkan target ekstra untuk penerbangan kaliber 240 mm. Selain itu, dia juga meminta untuk mengumpulkan tim evakuasi dan tim medik.
Kita perlu mencari tahu apa yang terjadi dengan Vivaldi. Sementara itu di markas pusat kuning dia memberikan laporan ke timnya jika target sasaran telah hancur. Namun sepertinya dia juga kehilangan kontak dengan timnya. Di saat yang sama tim Wesker dan Lacey berhasil masuk ke gedung nomor 3 di lantai basement. Mereka terus masuk ke dalam, sementara itu di luar tim Polygon masih berperan dengan tim kuning yang juga berada di gedung nomor 3. Di gedung persediaan, Buran terlihat hanya duduk di kala timnya meminta bantuan. Sepertinya kita semua kacau balau digempur tim putih. Timnya yang terus bertempur menghubunginya dan mengatakan ini tidak berhasil, kami tidak bisa bertahan di sini. Dengarkan aku baik-baik, pergi ke lantai 9, kita bertemu di sana, kata Buran. Dia kemudian menghubungi tim senjata mesin dan meminta mereka pindah ke sayap kanan. Setelah tim lain keluar dari gedung, blokir semua pintu keluar hingga tidak ada satupun tim putih yang lolos. Di saat yang sama di markas kuning mereka mengatakan jangan biarkan pasukan putih mengambil alih gedung. Buran dan tim tidak akan biarkan itu terjadi, kata Ruci. Lantas gimana kalau Buran dikalahkan? Apa yang akan kita lakukan? Pasti ada cara lain, biarkan Buran melaporkan setiap langkahnya. Полигон, я леший! Лезьте, не стреляй, свои! Спасибо. Berhasil memukul mundur pasukan kuning di gedung lantai 3, Wesker, Lacey, dan Polygon bergerak maju ke lantai 9 gedung nomor 4 dengan menyamar sebagai grup kuning. Setelah tiba di lantai 1 gedung nomor 4, mereka langsung menyerang pasukan kuning. Waktu hampir habis, tim Polygon dan Wesker terus maju, kini mereka sudah menguasai lantai 2, 3, dan 4. Sementara tim kuning lainnya berada di lantai 5 dan bertahan. Di saat yang sama, Buran berhasil mengambil alih kembali lantai 1 dan melumpuhkan tim Lacey. Lalu kemudian mereka naik ke lantai selanjutnya untuk menyerang putih dari belakang. Dengan demikian, kelompok putih terjepit di antara dua kelompok kuning. Dari lantai 5, kuning terus memberondong mereka dengan peluru. Mereka terjebak tak bisa bergerak. Polygon kemudian memerintahkan satu anak buahnya untuk menghancurkan lantai 5 dengan peledak. Dengan peledak di tangannya, dia terus naik dan memasang peledak itu di plafon. Karena diketahui kelompok putih sudah hampir menguasai gedung 4, dari pangkalan udara putih jet tempur Sukhoi Su-25 siap untuk take off. Apakah target sudah diterima? Tanya pilot. Belum, jawab markas. Tunggu sampai tim sudah naik ke lantai 9 untuk memberikan sinyal optik. Давай, братик, без тебя никак! Работаю, блядь! Догон! Кто по взрыву? Berhasil melumpuhkan musuh, mereka kemudian lanjut naik ke lantai 5. Sementara di markas kuning, mereka mencoba menghubungi Buran dan tim lainnya, namun tak ada jawaban. Saat Wesker bergerak maju, dia terkena tembak oleh tentara kuning. Setelah menghentikan pendarahan di kaki, dia kemudian lanjut berdiri dan bergerak maju. Dia kemudian terhenti di depan pintu, sementara rekannya naik ke lantai 9 untuk memberikan sinyal optik pesawat tempur Su-25. Setibanya di sana, dia kemudian membuka alat pemberi sinyal dan memberikan tanda titik target. Jet tempur Su-25 yang terima laporan langsung terbang menuju target sasaran. S-25 yang terbang mendekati target sasaran kemudian diberi titik koordinat target sasaran. Sementara itu, Wesker terlihat terluka parah dan sekarat. Karena selain di kaki, perutnya juga tampaknya terkena tembak. Di saat yang sama, grup Polygon yang berjaga di bawah bertempur menghadapi Buran dan pasukannya. Tidak lama kemudian, terlihat dua tank tempur kelompok kuning datang ke sana. Melihat itu, tank putih tentu saja tidak tinggal diam sehingga pertempuran sengit pun kembali terjadi.
Бросил руки в горы и ползком ко мне! Проверь, блядь! Мамонт 2, Мамонту 1. Огонь! Наконец. Наблюдаю 1-4-4. 4, 1, 2. 3-3-3, 7-4. 49, да. Почту принял. Шепот локомотива. Один вражеский танк уничтожен. Наблюдаю танк белых. Есть огонь! Это тебе за Шумахера. Еще заряд. Огонь! Семерки. 3 семерки, да. На 3-3 буду через 1-20. Цель поражена. Возвращай. Berhasil memandu Su-25 menghancurkan target sasaran, dia kemudian turun menemui Wesker, namun sayangnya Wesker sudah tewas. Sopot kemudian memintanya untuk kembali ke titik ekstraksi dan semua pasukan akan berkumpul di sana. Setibanya di bawah, dia menemukan Polygon yang selamat masih hidup. Di saat yang sama, pesawat Su-25 juga sudah kembali ke pangkalan. Sopot mengatakan tugas telah selesai dan target telah dihancurkan. Scene selanjutnya terlihat tim putih dan kuning berkumpul terima arahan. Selamat datang di garis depan. Di sini halaman terpenting perang ini ditulis. Jika kalian menganggap diri kalian laki-laki, maka di sini adalah tempat kalian. Tantangan yang layak untuk pria sejati sedang menunggu kalian. Di sini kalian akan mendapatkan kehormatan dan rasa hormat. Anak-anakmu, cucu-cucumu akan bangga padamu. Kupersembahkan komandan kalian, dia adalah Polygon. Salam pejuang, kata Polygon. Mereka kemudian teriak kemuliaan bagi para pahlawan dan film pun selesai, guys. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye-bye, danke, thank you, terima kasih.